Alhamdulillah, amaliyah sudah kita baca. Dari pembacaan Yasin, Asmaul Husna, Ratibul Atas, Ratibul Haddad selesai. Setelah ini kita melanjutkan pembacaan Qasidah Burdah. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan sedikit sesuatu yang mungkin berguna, bermanfaat untuk kita semua yang hadir dan pemirsa yang ada di rumahnya menyaksikan acara ini. Betapa pentingnya orang itu menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena ilmu itu bekal untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Kita ibadah tanpa ilmu tidak ada gunanya. Kata Syekh Ibn Ruslan di dalam baitnya Alfiyah Zubat, wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli qubbatil wathan wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang alim, orang yang ngerti ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang seperti itu akan dimasukkan neraka sebelum orang-orang menyembah berhala. Punya ilmu tapi enggak diamalkan dengan ilmunya, nanti itu akan diancam, akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir itu masuk neraka. Waliyadu billah. Tapi waman bighairi ilmin ya'malu, tapi orang yang beribadah tanpa ilmu, a'maluhum mardudatun la tuqbalu, semua amal-amal ditolak oleh Allah SWT, tidak diterima. Artinya apa? Kalau kita beribadah, kita sholat, tentu harus tahu syarat rukun sholat, itu harus tahu. Mana yang wajib, mana yang sunnah, harus tahu. Kalau enggak, dari terima sholat kita. Ya, harus tahu. Kemudian bagaimana cara bersuci. Kita sebelum masuk ke sholat harus tahu cara bersuci, bagaimana wudhu yang benar. Kemudian ketika sudah memasuki sholat dengan rukun-rukunnya kita harus tepat, harus benar. Kalau tidak, tidak diterima. Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beribadah tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak Allah SWT. Maka dari itu pentingnya orang menuntut ilmu. Sudah kita ini kadang-kadang sebagian dari kita enggak mau belajar di bangku pendidikan, di madrasah, di pondok pesantren. Cukup sebenarnya mereka mendengarkan, lumayan lah, mau mendengarkan pengajian-pengajian di majlis-majlis seperti ini. Kalau tidak bisa hadir di rumah, bisa menyaksikan live acara-acara majlis-majlis seperti itu yang di situ ada ilmu. Setidaknya kalau tidak mengikuti kegiatan acaranya, setidaknya ikut membagikan lah. Anggap aja enggak mendapat ilmunya tapi mendapatkan pahala ibadahnya gitu loh. Ikut nge-share, membagikan. Saya perhatikan sedikit yang nge-share tuh. Dari sekian yang hadir, kemudian yang di rumah yang ikut menyaksikan tuh terbatas, hanya yang lainnya kemana gitu loh. Yang lain kemana? Apa aktivitas mereka di rumah itu? Apa cuman hanya sibuk mereka main HP, nggak ada gunanya? Waktu kita sia-sia habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Waliyadu billah. Mbok yo gitu loh. Kesempatan-kesempatan seperti ini tuh digunakan waktunya untuk berbagi ilmu. Ada majelis yang biasa diikuti rutinan seperti ini, ketika tidak bisa hadir, walaupun tidak bisa menyaksikan, setidaknya ikut membagikan, kan itu pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-qamaqala Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun al-khamis fatahlik. Kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Belajar. Duduk di bangku sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, biar mengerti bagaimana beribadah yang benar, bagaimana muamalah yang benar. Karena itu dituntut itu. Kalau tidak, kalau kita salah, kita berisiko urusan di akhirat oleh Allah SWT. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, setidaknya au muta'aliman, menjadi orang yang belajar ilmu. Duduk di madrasah, kalau enggak duduk di majelis-majelis, bisa mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di majelis. Kalau enggak bisa hadir, di rumah mendengarkan. Kalau enggak bisa,
Au mustami'an atau sekedar kita mendengarkan saja. Kalau nggak mau belajar duduk di majelis mendengarkan. Bisa melalui live seperti ini mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang di acara-acara atau kegiatan-kegiatan baik zikir, sholawat dan sebagainya. Juga ilmu-ilmu yang disampaikan di masjid seperti itu didengarkan. Setidaknya paling enggak kalau tidak bisa jadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu, setidaknya harus menjadi orang yang mendengarkan dengan seksama. Mustami'an itu berbeda dengan sami'a yasma'u. Istama itu mendengarkan dengan seksama. Sengaja mendengarkan. Pasang telinga, pasang mata, konsentrasi mendengarkan, itu mustami'an. Setidaknya menyaksikan, mendengarkan dengan perhatian masjid-masjid seperti ini. Ya. Kalau tidak, au muhibban, setidaknya senang dengan masjid-masjid gitu ya. Hadir gitu aja, lumayan. Sudah enggak alim, enggak mau belajar, tidak mau mendengarkan, terus kemudian enggak cinta. Fatahlik, kata Rasulullah SAW, kalau yang jadi yang kelima ini tidak semuanya berarti dia hancur, celaka dia. Sudah enggak belajar, sudah enggak menjadi orang alim, enggak mau belajar, kemudian enggak mau mendengarkan, tidak cinta lagi dengan majelis ilmu. Maka yang demikian itu hancur, celaka orang seperti itu. Waliyadzubil. Apalagi kita lihat sekarang tuh anak-anak di majelis jarang yang mau pegang pulpen, mau mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan di masjid-masjid tersebut. Itu eman. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di majelis itu akhirnya lewat dari kuping kanan keluar kuping kiri lewat kuping kanan. Enggak nyantol. Jadi kesan itu di masjid itu hadir sekedar rutinitas gitu aja, wis hadir gitu aja, pulang. Nanti ditanya apa yang didapat dari masjid itu enggak tahu. Apa hasilnya enggak tahu. Nah, eman. Ya. Saya sedikit ingin cerita bagaimana Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu ketika beliau masih kecil, usia 9 tahun, 10 tahun, itu diantar oleh ibunya dari Palestina, tanah kelahiran beliau menuju Madinah berguru kepada seorang alim kota Madinah, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Malik. Karena beliau itu hidup dari keluarga yang miskin, tidak punya. Sehingga akhirnya ibunya mengantar itu tidak punya bekal sedikit pun untuk membiayai Imam Syafi'i ini. Tempat tinggalnya, kamarnya, tidak ada biaya untuk itu. Bahkan untuk membeli kertas dan pulpen itu loh gak ada biayanya. Tapi semangat itu ada. Ibunya tuh cinta ulama, cinta ilmu. Kepingin anaknya itu dengan keadaan yang terbatas seperti itu, tidak mampu, tidak punya seperti itu. Kepingin bagaimana anaknya menjadi orang yang alim. Akhirnya apa? Duduk belajar mengaji kepada Imam Malik. Tanpa pulpen, tanpa kertas. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ketika Imam Malik mengajarkan hadis-hadis, hadasana fulan. Beliau cuman apa? Ini, meletakkan tangan dirijinya ini, jari-jarinya ini ke mulutnya, kemudian menulis di tangannya. Masukkan jari-jarinya ini, telunjuk ini ke mulutnya, kemudian nulis di tangannya. Ditanya oleh Imam Malik, ini majelis ilmu, ngapain kamu kok main-main seperti itu? Jangan main-main di majelis, ini majelis ilmu, ini kamu hargai majelis ilmu. Tidak boleh kamu mainan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i, tidak ya wahai guru, wahai imam, saya menulis ucapan-ucapan jenengan, hadis-hadis yang jenengan sampaikan kepada kami tadi itu. Yang benar, coba mau lihat. Dilihat tidak ada tulisannya. Kemudian mana tulisannya tidak ada? Sudah hapus, begitu saya nulis saya hapus katanya. Tapi saya insya Allah kalau dikehendaki, jenengan mau menanyakan ilmu yang penjenengan sampaikan selama 3 malam tadi itu, saya sudah hafal semuanya itu. Tidak punya pulpen, tidak punya kertas. Tapi beliau itu karena sungguh-sungguh serius belajarnya, keinginannya kuat untuk mendapatkan ilmu dengan ikhlas. Apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik itu selama 3 hari 3 malam itu dihafal semuanya. Akhirnya disampaikan hadatsana fulan an fulan hadatsana an fulan. Sampai kagum-kagum Imam Malik itu, ini orang pintar ini. Duduk kamu bukan di belakang, maju ke depan sini. Sampai seperti itu. Ya, artinya niat belajar itu ada, semangat itu ada. Sampai beliau menjadi imam yang besar, yang agung, yang akhirnya menjadi salah satu tokoh mazhab 4 itu, Imam Syafi'i, yang kita ikuti mazhabnya. Ya karena semangat gitu. Tapi orang sekarang sudah kecerdasan kurang, niat belajarnya kurang, minat senang dan ilmu enggak ada.
Akhirnya dapat apa gitu. Jadi orang-orang yang terdahulu itu kepingin bagaimana mereka itu mendapat posisi di sisi Allah SWT, menjadi orang yang dicintai Allah SWT, mendapatkan ridho Allah SWT, mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah SAW dengan semangat seperti itu untuk mencapai ridho Allah. Seperti itu. Lah orang-orang sekarang tuh sama sebenarnya, niatnya sama, kepingin orang itu bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Mereka bisa seperti itu, lagi kita apa? Gitu loh. Setidaknya kita ini adalah sedikit bagaimana ada semangat gitu loh. Untuk menuntut ilmu. Tapi yang saya perhatikan tuh ya Allah kayak main-main gitu loh, kayak sekedar ritual aja gitu loh. Hadir masjid ya hadir gitu aja, setelah itu pulang. Eman gitu loh. Ya setidaknya bawa pulpen, catatan kertas. Kalau kayak gitu pegang HP-nya, dicatat di HP-nya atau direkam. Nanti di rumah disetel, didengarkan, dihafalkan dan sebagainya. Begitu. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Qayyid syudaka bil hibalil wa fatika. Ilmu itu adalah buruan, binatang buruan itu. Ya, kalau binatang buruan tuh kalau kamu biarkan, kalau kamu pegang, kamu ikat, ya lepas begitu saja. Al ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah binatang buruan, wal kitabatu qayyidun, dan tulisan itu mencatat itu adalah sebagai pengikatnya. Qayyid syudaka, maka ikatlah binatang buruan kamu itu bil hibalil wa sikoh, dengan tali yang kuat. Artinya apa? Kamu catat ilmu itu. Kalau nggak kamu catat lari itu hilang, terbang begitu saja. Makanya perlu di masjid Mbak Polpen dicatat, bawa HP dicatat. Saya sudah tua seperti ini. Di sini isinya ilmu ini. Saya tiap hari itu browsing, nyatat, saya hafalkan, saya pelajari, belajar terus. Gue pikir enak-enakan tuh. Ini sing nom-nom gitu. Kesempatan peluang ini untuk belajar itu masih banyak. Gue pikir mlebu swarga itu penak tuh, terus mahdisan ngene mlebu swarga. Oh, caranya seperti itu, sahabat-sahabat itu gak perlu jihad, gak perlu belajar. Imam Syafi'i harus seperti itu. Ngapain harus repot-repot seperti itu? Kalau mau masuk surga itu gampang seperti ente-ente ini. Bahkan mereka rela mati di medan pertempuran membela agama Allah. Demi untuk mencapai derajat yang tinggi di surga, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, itu mah enak-enak ngene dar mlebu swarga. Ya. Upayakan bagaimana. Terus setelah itu kalau perlu dihafal, jangan hanya dibaca saja, kalau dihafal. Ikhfad durusaka ukhayya mubadiran, fabituril hifzi la yufidu tilawu. Kata syair mengatakan, hafalkanlah pelajaran kamu, wahai saudaraku, fabiduni hifzi la yufidu tilawu. Tanpa dihafal tidak ada gunanya itu kamu belajar itu. Afalastatahjal insu'il tafalan tujib, hatta yulakkinakal jawaba kitabu. Apakah kamu tidak malu ketika kamu ditanya apa yang kamu pelajari dari itu? Aduh tidak tahu. Hatta yulakkinakal jawaba kita, sampai kamu tulisan kamu itu yang memberikan jawaban. Ngerepek dhisik delok dhisik. Oh ngene. Ya artinya penting dihafal. Kalau tidak dihafal akhirnya hilang begitu saja, ya. Bismillah. Saya mohonkan nanti Ustaz Tayyib ya Abbas atau yang lain untuk memberikan nasihat untuk tausiah kita semuanya ya. Nah, setelah ini nanti kita membaca Maulid Burdah ya. Saya teruskan sedikit ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya Allah. Orangnya cerdas, orang yang pintar, sekalipun keberadaannya seperti itu miskin. Sampai-sampai itu dalam riwayat diceritakan ibunya itu karena prihatin melihat anaknya nggak punya pulpen, nggak punya kertas seperti itu, bingung. Kepingin bagaimana anak itu mendapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu yang banyak dari gurunya, sampai akhirnya apa? Ibunya tuh menuju ke kantor-kantor itu loh. Di kantor-kantor itu kan banyak kadang-kadang kertas-kertas bor dan sebagainya dibuang-buang begitu saja, dipungut sama ibunya di sampah-sampah itu. Dipungut oleh ibunya, kemudian diserahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi yang bagian depan begini itu ada tulisan-tulisan bon, tulisan catatan-catatan macam-macam, di belakangnya kan kosong. Dan di situ ditulis hadis-hadis itu. Sampai seperti itu. Bagaimana perhatian mereka untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Pintar, cerdas, saya masih berusaha seperti itu. Ingin lebih baik lagi. Ya Allah. Dalam cerita Imam Syafi'i itu kecerdasan Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i itu pada suatu hari belanja di satu toko. Tiba-tiba di situ ada dua orang ajam, bukan orang Arab itu. Ribut, gegeran. Adu mulut. Wah.
Sampai akhirnya ini si punya toko ini sedih lihat orang berdua ini ribut eker-ekeran situ. Akhirnya Mas sama yang punya toko ini diadukan, diserahkan ke hakim, ke pengadilan, ke qadhi. Ini tolong diadili orang ini ribut di toko tadi, debat, eker-ekeran rame di toko saya sedih melihat orang ini, tolong diadili orang ini. Terus ditanya sama pengadilan, sama hakim, sama qadhi, apa masalahnya, kasusnya apa yang diperdebatkan? Waduh, saya nggak paham, saya nggak ngerti bahasanya, ini orang Ajam bukan orang Arab, saya nggak ngerti bahasanya katanya. Dan terus diadukan, apa lo nggak paham seperti itu? Ya nggak tahu. Coba begini, atau mungkin ada saksi yang melihat ini kemudian paham bahasanya orang ini. Tidak ada, hanya ada satu orang namanya Syafi'i. Waktu itu juga datang di toko belanja, dia yang menyaksikan kejadian ini. Ya coba panggil suruh datang ke sini. Dipanggil Imam Syafi'i akhirnya. Datang di pengadilan, akhirnya ditanya, wahai Syafi'i, kamu menyaksikan kejadian? Iya. Terus apa yang diucap oleh orang ini? Saya nggak paham, nggak ngerti bahasanya. Cuman saya hafal dari awal yang diperdebatkan kedua orang ini. Yang diucapkan semua itu saya hafal, saya terekam. Begini. Ini nggak paham bahasanya loh ini. Tapi terekam di benak beliau tuh. Semua hafal yang diucapkan kedua orang yang debat tadi itu, ribut-ribut tadi. Bayangkan. Secerdas itu, sehebat itu, belajarnya seperti itu. Semangat, ingin tahu terus ilmu. Imam Syafi'i seperti itu. Pada suatu hari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini berkunjung kepada muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya. Bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dipersilahkan di situ, diberikan kamar, kemudian dikasih makan dan sebagainya. Setelah malam hari menjelang tidur itu disediakan air satu ember gitu untuk berwudu. Kebiasaan orang-orang terdahulu itu tahajud itu, qiyamul lail itu seperti seolah-olah itu kayak yang wajib gitu loh. Sesuatu yang fardu seperti itu, saking pentingnya. Jadi rata-rata mereka seperti itu, kalau malam bangun tahajudan. Nah, kebiasaan seperti itu, seolah-olah itu sunnah seperti fardu, kayak kewajiban, kayak satu keharusan. Hari tengah malam sudah selesai. Imam Ahmad bin Hanbal ini sering cerita kepada anak-anaknya gitu loh, bahwa Imam Syafi'i guru saya itu orang hebat, orang yang pintar, orang yang hafal Quran, ibadahnya banyak, ilmunya banyak. Sampai akhirnya penasaran si anaknya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang perempuan yang kecil itu penasaran apa yang dikatakan oleh ayahnya itu bagaimana. Oh bener tuh, kebetulan Imam Syafi'i gurunya itu sekarang nginep di rumah beliau. Akhirnya apa? Diintip, disaksikan oleh anaknya, di putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Dilihat terus ingin tahu orang yang pintar, orang hebat dikatakan oleh orang tua saya itu, gurunya orang tua saya itu apa benar seperti itu? Dilihat, diperhatikan terus. Kok dilihat kok tidur terus? Bolak-balik. Kok enggak qiyamul lail, kok enggak bangun. Sampai menjelang subuh, Imam Ahmad bin Hanbal bangunin, datang ke Imam Syafi'i, masuk kamarnya gitu, dilihat ini airnya itu yang di ember tadi masih utuh, gak dipakai. Akan dipegang sama anaknya Imam Hanbal. Ya apa cerita katanya Imam Syafi'i itu orangnya ahli ibadah, suka qiyamul lail, baca Al-Quran, baca zikir-zikir macam-macam. Saya perhatikan dari menjelang tidur tadi sampai menjelang pagi mau subuh ini kok cuma tidur aja, bolak-balik dalam tidurnya aja. Kok enggak bangun malam, enggak sholat, enggak ibadah. Gimana Pak tuh? Oh iya sebentar. Jadi sampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, mohon maaf anak saya itu yang perempuan itu usil. Semalam itu ngeliat, ngintip, jenengan terus diperhatikan. Katanya kok enggak sholat, kok enggak bangun, cuma tidur aja. Itu gimana itu katanya? Begini, wahai Ahmad, saya semalam tuh ketika saya meletakkan kepala saya di dalam tidur saya itu, tiba-tiba di benak saya ini terbesit sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ya Aba Umar ma fa'alan nughir. Jadi Rasulullah SAW ketika pada suatu hari itu ketika berjalan di satu tempat gitu, tiba-tiba ada anak kecil itu menangis. Dia miara burung terus burungnya mati. Burungnya mati. Lah Aba Umar ini panggilan orang anak kecil itu adiknya Anas bin Malik. Dipanggil, ya Aba Umar ma fa'alan nughir. Mata ya Rasulullah. Wahai Aba Umar, wahai anak kecil, Umar namanya dipanggil Aba Umar. Apa yang terjadi kepada burung kecil kamu itu? Mati ya Rasulullah burung saya ya Rasulullah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ini menjelang mau tidur, bolak-balik mau tidur, nggak bisa tidur, akhirnya apa? Yang ada di benak beliau itu sebuah hadis Rasulullah seperti itu. Sehingga kata beliau, hatta istakhraj itu minhu sab'ina faidah. Dari sebuah hadis tadi itu saya bisa mengambil ilmu sampai 70 faidah, 70 ilmu.
disampaikan kepada Imam Hanbal oleh Imam Syafi'i, di antaranya salah satu bahwa orang melihara burung itu hukumnya boleh. Dengan tujuan tidak tersiksa ya. Tujuan itu dipelihara, dikasih makan dan sebagainya. Kalau mati tidak dosa. Kalau ada anak kecil itu sedang susah, sedang sedih, itu selayaknya dihibur. Terus kemudian orang alim itu guyonan, bercanda dengan anak kecil itu tidak menghilangi muruahnya, tidak menjatuhkan martabatnya. Terus kemudian memberikan kunyah, panggilan julukan kepada anak itu sunnah hukumnya. Jadi bukan dipanggil namanya, kalau namanya Abdullah, panggil Abdullah. Panggil kasih nama panggilan. Seperti itu Aba Umer, itu nama aslinya saya nggak paham apa. Tapi dipanggil Aba Umer kata Rasulullah SAW. Jadi memberikan panggilan julukan kepada anak itu hukumnya sunnah. Terus kemudian membuat sajak kata-kata yang indah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu kata-kata, ya Aba Umer, ma fa'alan nugher. Nah, yang seperti itu kita berkata dengan kata-kata sajak kalimat yang indah seperti itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dikeluarkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Hanbal sampai 70 ilmu. Bayangkan. Terus kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Hanbal, ya Ahmad, ilmu yang saya dapatkan dari tidur saya tadi, kira-kira mana lebih manfaat daripada ibadah sholat saya untuk umat? Jadi untuk umat itu kira-kira ibadah sholat saya atau ilmu yang saya dapatkan dari tidur saya tadi itu, mana lebih manfaat untuk umat kira-kira? Angkat topi, diam beliau Muhammad. Masya Allah, ternyata seperti itu. Makanya naumul alim ibadah seperti itu. Kalau ente turu ngorok-ngorok ngimpi rakar-karuan. Ini tidak tidur ternyata itu bolak-balik. Karena apa? Ada di benak beliau itu sebuah hadis Rasulullah SAW dipikir. Dari hadis tersebut bisa mendapatkan 70 ilmu. Nah, turu ngorok sampai kadang-kadang bablas subuh. Kalau beliau tidak, masya Allah. Ya, nah itulah Imam Syafi'i seperti itu, masya Allah. Itu panutan kita, imam kita. Ya, mudah-mudahan dari cerita ini memotivasi kita untuk semangat belajar ya. Mereka-mereka yang seperti itu aja semangat belajarnya sehingga mereka menjadi pimpinan-pimpinan panutan-panutan umat di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita ini para penciptanya juga gemar untuk menuntut ilmu ya. Bismillah ya. Setidaknya kalau kamu tidak belajar, tidak mau mendengarkan, ya bagikan gitu loh. Niat golek ganjaran mana lah. Itu kan pahala tuh kamu itu. Termasuk mandala ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu akan dia mendapatkan pahala orang yang melakukan itu. Ya, bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Baca burdah sekarang ya. Nah, nanti setelah itu baca tahlil, mudah-mudahan waktunya nutut, ini terlalu mepet waktunya. Nasirul burdah al-Imam Muhammad al-Busiri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah ya li darajati wa janan barakallahu sallallahu alaihi wasallam. Syadun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين